Jadi kalau kita bicara mengenai pengertian puisi, itu ada bermacam-macam, di situ sudah saya daftarkan. Ada sekian pengertian yang saya tuliskan di situ. Tetapi nanti yang penting kita mau mengambil yang manapun, ya, saya kira ya. Kita mau mengambil yang manapun itu tidak menjadi masalah, karena pada dasarnya sebetulnya dari sekian definisi atau pengertian puisi itu hampir sama intinya. Ya, ini adalah daftar yang saya ambil dari berbagai sumber. Ya. Yang pertama itu ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Ya. Nah, saya kira kalau kita lihat puisi yang kita buat sendiri saja, yang Anda buat sendiri saja, itu akan terlihat, ya, mana larik, mana bait, rima, mata, dan seterusnya. Lalu pengertian kedua, gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Lalu puisi bisa dibatasi juga rekaman pengalaman manusia yang diwujudkan dalam bahasa. Lalu ada juga pengertian puisi merupakan letupan perasaan kuat yang spontan. Nah, pengertian letupan perasaan kuat yang spontan itu biasanya itu anut, ya, oleh mereka yang katakanlah masuk dalam kelompok mazhab romantisisme, ya, yang sangat mendewakan perasaan, ya, yang sangat mendewakan spontanitas, ya, di dalam penulisan puisi, ya. Jadi oleh karena itu batasnya adalah letupan perasaan kuat yang spontan. Nah, tentu ada yang lain lagi, ya. Misalnya puisi merupakan ekspresi pemikiran, ya. Ini tayangan yang berikutnya. Puisi merupakan ekspresi pemikiran dalam susunan bahasa yang berirama, sehingga membangkitkan perasaan dan merangsang imajinasi panca indera. Lalu, puisi merupakan karya seni yang mengungkapkan pengalaman, perasaan, pemikiran, dan tanggapan terhadap sesuatu dalam komposisi bahasa yang imajinatif dan intens. Nah, jadi dari sekian pengertian tadi, saya membuat merangkumnya menjadi yang terakhir itu, pengertian yang terakhir, yaitu karya seni. Ya, puisi itu bagian dari karya seni, ya, dalam hal ini seni sastra tentu saja, yang mengungkapkan pengalaman, ya. Jadi isinya itu pengalaman, ya, lalu perasaan, pemikiran, dan di situ dalam pemikiran dan perasaan dan pengalaman itu ada tanggapan terhadap sesuatu, ya. Sesuatu itu bisa bermacam-macam, ya, secara tematik bisa bermacam-macam, dalam komposisi bahasa yang imajinatif. Jadi tertata, ya, tersusun dalam komposisi bahasa yang imajinatif dan intens. Artinya peranan imajinasi sangat penting, ya. Peranan bahasa di situ sangat penting karena ada komposisi bahasa. Nah, karena puisi itu bisa wujudnya bisa lisan, bisa tulisan, maka batasan-batasan atau pengertian-pengertian tadi yang mengarah ke pengertian secara tertulis, ya, itu rasanya kurang lengkap. Tapi di bagian terakhir yang saya ungkapkan ini, rasanya sudah mencakup baik itu puisi dalam pengertian lisan, sesuatu yang diucapkan, ya, dan tulisan, sesuatu yang ditulis. Karena sebetulnya ketika kita belum mengenal aksara, ya orang sudah berpuisi, dan puisinya itu disampaikan dalam bahasa lisan, ya. Dan dalam bahasa lisan itu tentu prinsip-prinsip komposisi imajinatif itu terpenuhi juga. Nah, nanti ketika kita sudah mengenal aksara, maka puisi itu bisa dipandang sebagai sesuatu yang bisa dilihat, ya. Kalau dalam bentuk lisan kan tidak bisa dilihat. Tapi kalau kita sudah puisi itu dalam bentuk tulis, tentu kita bisa melihat. Nah, di situ konsep tata
tata larik ya, atau yang kita sebut sebagai apa namanya tipografi, itu sangat penting. Jadi misalnya ada puisi yang ditulis dalam bentuk gambar ya, yang bisa membentuk gambar pohon ya. Ada yang bisa ditulis dalam bentuk burung ya. Puisi konkret misalnya seperti itu. Ada lagi yang dibentuk dalam dan diwujudkan dalam bentuk siksak ya. Misalnya puisinya Sutarji itu yang tragedi Sika dan Winka itu bentuknya itu siksak misalnya seperti itu. Ada yang blok, ada yang sekarang kan ada komputer yang bentuknya itu center gitu ya. Nah, semua itu ada lagi yang bentuknya akrostik, yang di dalam puisi teman-teman ini ada juga ya. Tadi saya lihat ada satu puisi yang bentuknya itu akrostik. Kalau itu dibaca tiap awal larik dari atas ke bawah itu membentuk satu kalimat atau satu kata tertentu ya. Jadi misalnya seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah mengenal tulisan, maka puisi itu bukan sekedar didengarkan, bukan sekedar didengar oleh indera penglihatan, oleh pendengaran, tetapi juga dilihat, ya, dilihat oleh mata. Dengan demikian menjadi sangat penting juga prinsip-prinsip penulisan yang benar, ya, penulisan kata yang benar, penulisan gabungan kata yang benar, yang nanti akan terlihat misalnya dalam komentar-komentar saya terhadap puisi-puisi Anda yang barangkali sedikit banyak masih memperlihatkan kekurangan, ya, saya kira itu. Baik, kita lanjutkan ke tayangan berikutnya. Di situ diterangkan ya bahwa intens itu artinya padat, syarat muatan makna, banyak atau kaya dimensi makna. Nah, puisi dalam bahasa dalam puisi itu dibedakan atau berbeda dengan bahasa sehari-hari yang lugas dan praktis ya. Nah, jadi ini yang membedakan sebetulnya puisi dan bukan puisi. Ini dalam puisi bahasa itu cenderung atau pengungkapan itu cenderung tidak langsung ya. Jadi ada konotasi yang dibangun ya. Di situ ada muncul pengungkapan-pengungkapan yang tidak langsung, ditebak maknanya. Kemudian juga ada prinsip-prinsip penyusunan rima ya. Oleh karena itu ada kata puitis di situ ya. Nah, jadi kalau puisi umumnya secara umum itu memang dikatakan padat ya, syarat muatan makna. Jadi memadat, kalau prosa itu mengurai, kalau puisi itu cenderung memadat ya. Oleh karena itu di dalam puisi juga misalnya banyak kata-kata tugas itu yang tidak muncul di situ ya. Kata-kata tugas yang tidak muncul karena saking penyairnya itu ingin memadatkan. Nah, kemudian itu dibedakan dari bahasa yang bahasa sehari-hari yang cenderung praktis ya. Jadi oleh karena itu di dalam puisi itu juga berlaku ini makna yang tidak langsung, sehingga ketika seseorang itu membaca puisi itu tidak begitu saja langsung ditangkap maknanya, sekali baca langsung ngerti gitu. Ada satu proses penundaan ya. Ada satu proses penundaan pengertian makna itu ya. Kita selalu berpikir dulu, ini apa sebetulnya? Ya, sebetulnya apa? Karena kehadiran kata-kata yang tidak langsung, yang konotatif itu tadi ya, yang tersirat, tidak lugas, tidak tersurat. Ada sesuatu di balik yang kata yang dipakai oleh si penyair itu misalnya. Ya. Kemudian kata-kata puitis biasanya membangkitkan perasaan. Jadi seperti tadi, karena ini karya seni, oleh karena itu juga harus dipikirkan, ya, harus dipertimbangkan penggunaan kata ya, bagaimana supaya kata itu menarik perhatian atau menimbulkan atau merangsang tanggapan pembaca. Nah, jadi itulah pentingnya juga lalu diksi itu diperhatikan ya. Pentingnya pilihan kata itu diperhatikan ya. Tidak langsung sekali tulis langsung ya sekali itu jadi. Sehingga proses penjadian sebuah puisi atau penulisan sebuah puisi itu bisa berulang-ulang ya. Bisa ada yang puisi ditulis dibiarkan dulu tapi sekian bulan baru diperbaiki lagi.
Nah, kalau kita bercermin pada penyair-penyair besar ya, itu banyak yang menulis itu, untuk menulis satu puisi itu bisa butuh waktu lama. Seperti Khairil itu kalau kita lihat berkas-berkasnya di PDSHB Yasin, ya, banyak sekali yang puisi-puisi dia itu yang dicoret gitu ya, dicoret dan itu semua diabadikan, disimpan oleh HB Yasin ya. Dan sekarang baru kelihatan gunanya bahwa untuk menulis sebuah sajak seorang Khairil Anwar itu butuh waktu lama ya untuk mengoreksi ya. Itulah sebabnya kadang-kadang juga ada versi yang bermacam-macam dari puisi Khairil Anwar. Ada perbedaan satu kata, dua kata ya, yang mungkin dirasa oleh penyairnya lebih tepat kalau kata tertentu ya itu dicoret. Misalnya dalam puisi Aku itu misalnya ada versi yang ku mau tak seorang kan merayu, ada lagi yang ku tahu tak seorang kan merayu. Nah, ku mau dan ku tahu ini tentu nilai rasanya berbeda ya. Nah, jadi puisi Khairil pun juga ada yang versinya lebih dari satu, oleh karena barangkali proses kreatifnya seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi semua itu kalau idealnya sebetulnya sesuai dengan apa yang tertera di sini ya, harus begini, harus begitu, padat, syarat mana. Tapi kan tidak semua orang bisa menulis seperti itu ya.